Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana yang telah memberikan kita nikmat Islam dan iman, sehingga kita bisa bertemu pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah ilmu tauhid, yaitu iman. Pengertian iman. Iman adalah ucapan atau perbuatan yang mana bersangkut paut dengan hati, dengan lisan, amal, dan anggota tubuh. Setiap harinya iman itu kadang naik dan turun. Naik karena faktor ketaatan dan turun karena kemaksiatan. Sebagaimana yang kita ketahui, iman itu ada 6, diantaranya 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat-malaikat Allah, 3 iman kepada kitab-kitab Allah, 4 iman kepada rasul-rasul Allah, 5 iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada qada dan qadar. Mengapa kita harus beriman? Karena manusia merupakan makhluk yang berakal dan tentunya ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Sebab itu Allah memberi akal kepada manusia untuk mencari kebenaran dan keimanannya. Seperti pada firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 111 yang berbunyi, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, yang artinya, katakanlah, tunjukkanlah kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Akidah mensyaratkan dalil pasti atau qat'i, artinya dalil tersebut tidak ada keraguan di dalamnya, dan dalilnya itu bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang mutawatir, sebab Al-Quran tidak mungkin salah dalam kebenarannya. Dalam membuktikan sebuah kebenaran dan keimanan, maka dibutuhkan dalil akli dan nakli, tergantung perkaranya. Jika masih bisa diindra, maka dibutuhkannya dalil akli, sedangkan tidak bisa diindra, maka yang dibutuhkannya adalah nakli. Dalil keimanan atau akidah berlandaskan pada 2 hal, yaitu dalil akli. Dalil akli merupakan dalil yang dipergunakan untuk perkara-perkara yang masih bisa diindra. Dalam artian diindra, kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dipergunakan untuk berpikir. Bahwasanya manusia bisa melihat dan bisa membaca buku-buku tentang hukum Islam. Lalu kita juga bisa mendengar para ulama-ulama yang menjelaskan tentang hukum Islam. Tetapi semua itu harus berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi inti dari dalil akal ini masih terpikirkan oleh akal. Kalau dalam hukum Islam kita ingin mencari tahu lebih jelas, maka dibutuhkannya akal dan panca indera. Nanti kita akan mengetahui apa yang kita cari. Dalil nakli, dalil nakli yaitu berita pasti atau qat'i yang disampaikan kepada umat manusia dan penyampaiannya pun tidak dapat dijangkau oleh akal. Karena dalil nakli itu bersifat mutlak dan diambil dari Al-Quran, karena Al-Quran itu sifatnya pasti atau qat'i, dan bahkan Al-Quran juga sifatnya terpelihara dan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dalil nakli yaitu Allah memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi Allah juga meringankan pada puasa itu, seperti pada wanita yang sedang haid dan ibu yang baru melahirkan. Tetapi setelah selesai haid dan nifas, maka wajib mengqodonya. Yang selanjutnya yaitu tentang cabang-cabang keimanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan dan malu. Itu adalah salah satu cabang keimanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana yang kita tangkap dalam penjelasan di atas,
bahwa cabang-cabang itu terbagi menjadi amal yang berkaitan dengan hati atau merupakan keyakinan dan niat, dan satunya lagi yaitu lisan. Maksud dari cabang di sini adalah bagian atau perkara, yang mana amal yang berkaitan dengan hati terbagi menjadi 24 perkara, diantaranya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, mencintai Allah, cinta dan benci karenanya, mencintai Nabi Muhammad SAW, meyakini kemuliaannya, berniat ikhlas, bertobat, khauf itu yang berarti yang mana mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, raja yaitu berharap kepada Allah. Selanjutnya bersyukur, memenuhi janji, bersabar, ridho terhadap qadanya Allah, bertawakal, bertawadhu, meninggalkan sifat sombong, meninggalkan sifat hasad, meninggalkan sifat dendam, dan yang terakhir meninggalkan sifat marah. Adapun amal yang berkaitan dengan lisan terbagi menjadi 7 perkara. Di antaranya melafadzkan tauhid, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu, mengajarkannya, berdoa, berzikir, menjauhi perbuatan yang tidak bermanfaat. Baik, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu tentang kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman di sini bahwasannya iman adalah ketika kita melakukan segala sesuatu didasari karena Allah Subhanahu wa taala semata dan diyakini oleh hati kita, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah At-Tabrani menjelaskan, al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani, yang artinya iman adalah keyakinan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan tingkah laku dengan perbuatan. Maka sebetulnya ketika kita melakukan segala hal baik yang dilandaskan dengan niat yang baik karena Allah semata, sesungguhnya kita telah menyempurnakan iman kita. Allah akan mencintai perbuatan kita, meridhoi langkah kita, serta merahmati segala aktivitas kita, yang pada akhirnya Allah akan menyukai apa yang kita suka dan memperbaiki, lalu memberi petunjuk sesuatu yang salah dan yang kita tidak suka. Karena sebetulnya ketika kita melakukan segala sesuatu dilandasi dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala semata, maka insya Allah pun akan meridhoi dan Allah pun akan memberi jalan serta petunjuk bagi kita. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang tingkatan keimanan. Tingkatan keimanan di sini ada beberapa tingkatan. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa tingkatan iman itu ada 5. Yang pertama adalah iman taklid, di mana iman ini adalah kepercayaan terhadap sesuatu ucapan orang lain sangat mantap tanpa mengetahui dalilnya terlebih dahulu. Orang yang memiliki keimanan ini dianggap sah, namun ia berdosa jika tidak mau mencari dalil yang padahal ia mampu mencarinya serta mampu menemukannya. Yang kedua, iman ilmi. Keimanan ini dilandasi dengan pengetahuan akidah serta dalil-dalilnya. Tingkatan keimanan ini terletak pada tingkatan pertama dan kedua, yang mana termasuk orang yang terhalang dari zat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman iyan, yang mana keimanan ini dibarengi dengan pengawasan hati. Tingkat keimanan ini disebut dengan ainul yakin. Yang keempat, iman hak. Keimanan ini yang mana merasakan serta melihat bahwasannya adanya Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Tingkatan keimanan ini seperti orang yang ma'rifat, di mana orang tersebut terhalang jauh dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah iman hakikat, di mana keimanan ini adalah tingkatan paling tinggi dari iman, di mana orang yang memiliki keimanan ini adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tingkatan yang wajib kita capai adalah tingkatan pertama,
Dan kedua, yang mana tingkatan tersebut adalah iman ilmi. Keimanan kita dilandasi dengan pengetahuan akidah serta ilmu-ilmu dalil terhadap segala sesuatu. Untuk tingkatan keimanan yang ketiga, keempat, dan kelima, keimanan ini adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keimanan ini kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh iman terhadap perilaku muslim. Di antaranya mengenai iman kepada Allah. Niatkanlah beramal karena Allah dan yakini bahwa darinya lah kita dihidupkan dan kepadanya lah kita akan kembali. Oleh karena itu, pikirkanlah salah satu ciptaannya yang sangat luar biasa, yaitu planet-planet yang beredar dan teratur pada garis edarannya. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun, yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui, dan kami tetapkan bagi peredaran bulan sehingga ia kembali ke bentuk yang tua. Tidakkah mungkin matahari itu mengejar bulan dan tidak pula mengetahui siang, dan masing-masing beredar pada garis edarannya. Quran Surat Yasin ayat 38 sampai 40. Kita perhatikan makhluk di bumi ini seperti batu, kayu, tumbuhan, api, dan lain sebagainya. Itu adalah bukti adanya Allah dan kita harus yakin atas keberadaannya. Yang kedua yaitu mengenai iman kepada malaikat-malaikatnya. Hikmah dari beriman kepada malaikat yaitu mempertebal keyakinan akan kuasa Allah, menambah ketawaduan kita sebagai manusia yang banyak dosa, menambah keyakinan pada kitab-kitab yang diturunkan melalui utusannya, memperketat amalan kita, mengetahui bahwasanya malaikat akan mencatat semua amal kita. Yang ketiga yaitu mengenai iman kepada kitab-kitabnya, berarti kita beriman kepada kitab yang 4, yakni iman kepada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesatuan misi dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk menyempurnakan kitab sebelumnya. Hikmah beriman kepada kitab-kitabnya yaitu semakin kita meyakini bahwa Allah tidak ada tandingannya. Yang kedua, mengetahui keberadaan Rasul sebagai utusannya, menambah keimanan kita akan keesaan Allah. Selanjutnya yaitu iman kepada para utusannya, meyakini bahwa semua Rasul mengemban misi yang sama yaitu Tauhidullah. Para utusan Allah adalah orang yang terpilih, yang berhak memilih yaitu hanya Allah, bukan manusia. Hikmahnya ya, beriman kepada utusan Allah itu yang pertama, menambah keyakinan akan kebijaksanaannya yang mengutus para Rasul, menambah keyakinan bahwa jalan yang benar hanyalah satu, yakni jalan Allah. Meyakini bahwa Rasul bukanlah manusia biasa, tetapi manusia pilihan. Kita tidak sama kedudukannya dengan Rasul. Yang selanjutnya yaitu mengenai iman kepada hari akhir.
beriman kepada hari akhir dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita untuk bekal menuju kehidupan yang kekal. Manusia akan dibalas amalnya sesuai apa yang dilakukan di dunia. Yang terakhir yaitu mengenai iman kepada qada dan qadar Allah. Qadar Allah atau takdir merupakan ketetapan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman ajali. Firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya tidak ada suatu bencana pun yang menimpa bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum kami. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Terima kasih. Lanjut kepada materi selanjutnya adalah tentang konsekuensi keimanan bagi seorang muslim. Jadi keimanan menjadi dasar bagi kita untuk beriman kepada hal yang gaib dan segala sesuatu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah seorang muslim harus menggunakan akal nakli, yaitu dalil-dalil atau kutipan yang mana dalil tersebut adalah qat'i, yang artinya pasti. Jadi dalil tersebut itu harus pasti gitu ya. Akidah akliyah adalah akidah yang dapat dipahami oleh akal manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 65 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi, akidah Islam menurut seorang muslim yaitu tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya pencipta, yaitu penguasa alam semesta dan manusia yang mengetahui kebaikan dan keburukan kita, dan pemberi rezeki serta hidayah. Keimanan itu cukup bagi seorang muslim untuk menuju jalan yang Allah tentukan. Dalam hatinya selalu ada getaran rasa takut, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan melalui ibadah tertentu. Keimanan inilah yang mana harus ada pada seorang muslim sehari-hari. Iman mampu berpengaruh dalam kepribadian muslim. Jadi saking berpengaruhnya keimanan dalam seorang muslim, maka kita harus senantiasa belajar bagaimana kita bisa menyempurnakan keimanan kita agar selalu dirahmati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian akhir dari presentasi kelompok 3. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.